Cara nabung 300 juta rupiah ala salah satu tokoh dalam film menjadi inspirasi untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Nah, dalam film tersebut kita melihat bagaimana sang tokoh begitu disiplin serta mengatur strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diceritakan ya tokoh ini menabung kurang lebih bisa mencapai 300 juta rupiah untuk bisa DP rumah. Nah, untuk membahas mengenai hal ini, kita akan berbincang bersama narasumber kita pagi ini, perencana keuangan Prita Gozi. Bagaimana, apakah mungkin nih kita nih, saya atau Anda juga bisa menabung 300 juta rupiah apabila gajinya cuma 6 juta rupiah. Nah, selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, Mbak Prita, ini sekarang lagi viral ya terkait dengan bagaimana tokoh ini menjadi Hmm. perbincangan karena dengan gaji 6 juta rupiah bisa nabung 300 juta rupiah untuk DP rumah. Ini mungkin nggak Mbak sebenarnya dengan Mm-mm. kondisi keuangan seperti itu Mbak? Oke, pertama kita sebelum masuk ke mungkin atau tidak, kita hitung dulu nih sebenarnya berapa yang harus dikeluarkan setiap bulannya kalau mau mencapai 300 juta rupiah dalam 7 tahun tadi itu. Jadi saya udah pakai simulasi ada tiga. Kalau dia nabung aja itu kemungkinan tiap bulan itu harus keluar uang sekitar 3,8 juta per bulannya untuk ditabung. Lalu kalau misalnya bergerak ke emas deh gitu ya, ternyata lebih kecil, cuma 3,2 mungkin kebutuhannya. Sedangkan kalau bahkan nabungnya itu di saham, potensinya ini kemungkinan besar hanya butuh sekitar 2,5 juta per bulannya. Nah, maka pertanyaannya, dengan gaji 6 juta per bulan dikurangi dengan tiga kemungkinan tersebut, berarti paling minim dia hanya bisa menggunakan gajinya itu sekitar 2,2 juta dan paling tingginya itu adalah sekitar 3,5 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita tinggal di kota mana? Mungkin nggak dengan angka segitu kita memang memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita? Yang kedua, kita tuh sebenarnya punya modal apa? Sebagai contoh, kalau di film tadi itu sepertinya dia at least masih punya tempat buat tinggal meskipun bersama-sama ya dengan orang tua dan keluarga besar, tapi setidaknya berarti tidak perlu mencari tempat buat kos atau sewa rumah gitu yang mungkin juga bisa mengurangi biayanya. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Yuda, Mbak Prita, mungkin nggak sih kalau orang bergaji 6 juta per bulan itu kemudian memiliki sekitar 300 jutaan dalam 7 tahun? Jawabannya mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sanggup melakukannya? Nah, itu dia. Nah, ini kalau bicara mengenai sanggup tidaknya, ini sepertinya berat ya. Apalagi bicara mengenai gaya hidup masyarakat perkotaan. Taruhlah Jakarta ini, kebutuhan kita plus-plusnya banyak nih Mbak Prita. Berarti kita harus frugal sekali ya Mbak. Hmm. Kalau ibarat kata nih, menghentikan kebiasaan nonton, ngopi, hangout, dan kebutuhan jajan lain yang sederhana gitu misalkan. Apakah harus seperti itu Betul. Mbak? Jadi betul, jadi Mas Yuda, saya kebetulan udah bantu nih bikin simulasi budgeting cash flow-nya. Kalau let's say misalnya Anda nih juga punya gaji sekitar 6 juta per bulan, lalu Anda memilih untuk menabungnya itu adalah di saham yang mungkin memberikan potensi average sekitar 12% per tahunnya. Maka kan tadi seperti yang kita ungkap, yaitu kebutuhannya 2 juta per Mhm. bulan untuk nabung DP rumah. Berarti artinya gimana nih cara ngebaginya? Oke, fine. Untuk biaya hidup atau kita sebutnya living, itu Anda hanya punya jatah sekitar 3,1 juta itu udah paling mentok ke atas. Nah, pertanyaannya Anda akan bagi buat apa aja? Biasanya kita akan bagi mungkin untuk urunan kegiatan di rumah, barangkali kan untuk makan bersama dan lain-lain. Lalu pasti untuk listrik, pulsa, internet. Lalu untuk makan pribadi dia tuh punya jatahnya tuh cuma 50.000 per hari. Kemudian transportasi kan katanya pakai KRL gitu ya. Oh ya, berarti artinya mungkin ditambah-tambah ojek kali ya 15.000 per hari gitu loh untuk hari kerja aja. Kemudian untuk kebutuhan pribadi nih, kemudian ada lagi untuk kesehatan dan dia belum punya cicilan. Artinya sisa untuk playingnya tuh cuma 300.000 per bulan. Jadi benar-benar emang frugal banget sih Mas Yuda kalau dia memang mau mencari si 330 juta dalam 7 tahun itu. Mhm. Frugal sekali dengan 300 ribu rupiah hidup di Jakarta ataupun kota besar. Bisa sih, tapi pasti berat ya Mbak ya, karena memang banyak sekali tekanan sosial. Iya, Ya, ini yang menarik untuk tadi gaya Mbak, hidup 300 betul ribu berat sekali. ya. Nah itu dia, kadang-kadang kita butuh healing tadi ya kalau anak-anak muda. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah Mbak, kalau tadi ada variabel yang membuat toko ini tidak banyak expand, terutama kalau kita bicara mengenai tempat tinggal, Mm, kemudian juga mungkin dia nggak bayar mm, pajak, nggak bayar cicilan, nggak bayar kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga pengeluaran fixed cost-nya hanya tadi untuk kebutuhan konsumsi, transportasi, dan sedikit untuk leisure ya Mbak. Tapi bagaimana kalau kita melihat mm, komposisi yang ideal
seandainya taruhlah tidak 6 juta nih rata-rata UMR Mm, Jakarta sehingga kita bisa nabung, yang idealnya itu berapa persen untuk tabungan, berapa persen untuk kebutuhan mm. transportasi mengingat data kemarin BPS kalau kita bicara konsumsi ataupun data dari pengguna masyarakat menengah di Jakarta dan Indonesia itu turun, Mbak. Paling banyak tuh pengeluaran Ya, salah satunya di transport dan juga pajak dan iuran ternyata, Mbak. Nah, bagaimana Anda melihat ini, betul. Mbak? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau kita berbicara tentang apa teman-teman yang berada di kelas menengah, ini memang kebijakan publik nih sangat berpengaruh sekali, Mas Yuda, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi nih, kalau misalnya gaji sekitar 6 juta per bulan, tetapi kan itu yang tadi tuh Mbak Kaluna tuh ya namanya juga tokoh di film ya, itu kan sulit banget ya untuk 7 tahun seperti itu secara konsisten. Nah, maka terus gimana dong yang mungkin saja bisa dilakukan oleh kita semua? Biasanya nih, kalau dari point of view financial planning, maksimal biaya hidup yang bisa kita tekan itu hanya sampai 50% dari gaji. Artinya, kalau livingnya itu adalah 30%, dia tuh masih butuh playing itu sekitar 20%. Jadi kalau dari 6 juta, ya mungkin sekitar 2 juta ya. Jadi artinya kalau di total tuh sebenarnya memang 5 jutaan tuh gitu loh. Dari si 6 juta itu yang memang nanti dipakai untuk biasanya biaya hidup dan mungkin keinginan dia. Artinya, kapasitas menabung dia nih mungkin hanya sekitar 1 sampai 2 juta kalau dia mau mengatur ulang biaya hidup dan gaya hidupnya. Nah, kalau untuk seperti Mbak Kaluna itu yang sampai bisa setengah, hampir setengah dari gaji itu luar biasa berat sih Mas terus terang. Jadi kalau saya selalu bilangnya begini, dari tokoh itu kita bisa belajar apa? Oke, kita bisa belajar bahwa kalau Anda punya mimpi, Anda juga harus punya action untuk bisa mewujudkannya. Nah, yang kedua, actionnya ini nih yang memang harus di breakdown per orang. Karena kalau tadi Mas Yuda bilang, UMR, kemudian tanggungannya berapa? Kalau tanggungannya hanya dia sendiri, mungkin bisa. Tapi pada saat tanggungannya lebih dari satu, nah ini yang mungkin lebih menantang. Maka kita masuk ke nomor tiga. Apakah mimpi ini memang perlu diturunkan? Atau mimpi ini perlu diperpanjang? Jadi mungkin tidak 7 tahun, tapi 10 tahun. Kalau saya melihatnya itu tidak masalah sepanjang semoga saat kita pensiun kelak, kita bisa memiliki mimpi-mimpi yang memang kita ingin wujudkan dari sejak awal kita bekerja. Hmm, terakhir nih Mbak, terjadi pastinya kesalahan dalam planning keuangan dari kita ataupun mungkin Mm-mm. para pemirsa CNN Bisnis pagi hari ini ya. Nah, paling Mm-mm. mendasar yang harus segera diperbaiki dan harus segera menjadi suatu langkah taktis sehingga tadi meskipun mimpinya bisa diwujudkan dalam jangka panjang, harus negosiasi mimpinya seperti apa. Nah, apa nih Mbak yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak terlalu frugal tapi kita juga tetap lebih menikmati hidup di satu sisi tujuan masa depan juga tercapai Mbak. Pertanyaan bagus Mas Yuda. Nomor satu, setiap orang harus melakukan pencatatan keuangan. Dengan pencatatan keuangan itu, kita tuh jadi bisa tahu sebenarnya selama ini pengeluaran kita larinya kemana saja. Yang kedua, Anda harus punya prioritas. Di saat penghasilan kita terbatas, maka opsinya hanya ada dua. Anda harus menjalankan prioritas itu satu demi satu, atau mungkin Anda mencari alternatif lain sehingga penghasilannya sebenarnya tidak hanya UMR, tetapi ada penghasilan tambahan. Nah, kemudian yang ketiga, baru kemudian kita melakukannya. Biasanya nih, Mas Yuda, kita akan trial dan error. Kalau Anda sudah melaksanakan selama mungkin 3 bulan, lalu ternyata tidak tercapai, maka Anda harus lihat tidak tercapai di bagian mana, kita melakukan adjustment atau penyesuaian. Gimana caranya hingga pada akhirnya Anda bisa patuh pada budget tersebut, lalu bagilah rekeningnya, sehingga jelas bagaimana kita men-track atau kita mengevaluasi progresnya. Jadi ketahuan, oh saya taruh segini, keluarnya berapa, saya nabung segini, udah mencapai berapa, dan kalau saya pun mau bersenang-senang, saya punya jatah berapa yang ada di rekening yang saya punya. Wah, menarik sekali Mbak, sangat komprehensif sehingga kita juga tidak terlalu kebablasan ya untuk memenuhi mimpi, tapi di sisi lain juga kita harus lebih realistis bahwasanya sebagai individu kita juga tadi butuh leisure, butuh menikmati hidup Betul. salah satunya Mbak selain tadi ada tabungan dan tujuan jangka panjang. Terima kasih perbincangannya pagi hari ini Mbak Prita, salam sehat selalu Mbak.